Dapat garapan motor Mio Sporty ya, dengan kendala ndak bisa hidup nih, kata si ownernya. Katanya baru habis diganti baterai ya. Nah, kemarin sempat begini katanya, tapi ndak sampai mati. Awalnya berbet saja, kemudian dibawa ke bengkel. Nah, terus sama bengkelnya ini diganti baterai baru ya. Nah, motornya sembuh, normal kembali, mulai dari double starternya hidup, klakson hidup, tapi jarak 2 hari motornya malah mati lagi ya, atau ndak bisa hidup lagi. Kemudian saya tes untuk baterainya, awalnya ini sudah tidak ada strom sama sekali ya di bagian baterainya, padahal baru 2 hari diganti. Kemudian ini saya tes menggunakan baterai yang normal ya. Nah, ini saya tes hidup motornya, alhamdulillah nih untuk motor Mio Sporty ini bisa hidup ya. Nah, kemudian saya lepaskan nih untuk baterainya ya. Saya lepaskan terminal yang positif seperti ini. Nah, ini motornya mati lagi ya, atau tidak bisa hidup tanpa baterai atau tanpa aki. Nah, kalau kita pasangkan lagi untuk baterainya, motornya bisa hidup lagi rekan-rekan, seperti itu ya. Nah, kalau normalnya ya untuk motor Mio Sporty ini biar tanpa baterai motornya bisa hidup ya, caranya diengkol. Tapi di sini kita lepaskan saja untuk baterainya, motornya langsung mati mendadak. Kemudian otomatis di bagian pengapian koilnya tidak ada percikan bunga api ya rekan-rekan ya. Nah, intinya untuk motornya ini tidak bisa ngisi ya, makanya motornya mati mendadak. Jadi langkah selanjutnya rekan-rekan, kita cek dulu di bagian spool ya, kita cek. Nah, di bagian spool ini ada 3 kabel nih, warna hitam, warna putih, sama warna kuning. Nah, untuk warna hitam ini untuk massa ya, kemudian yang warna putih untuk pengisian, kemudian yang warna kuning untuk spool lampu rekan-rekan. Nah, ini dari spool ini harus mengeluarkan percikan bunga api dulu ya, harus ada strumnya dulu. Nah, dari spool masuk ke kiprok. Nah, dari kiprok ini kabel warna merah ini keluar strum, masuk ke pengisian, masuk ke baterai, kemudian masuk ke sistem kelistrikan motor Mio Sporty ini, mulai dari CDI disuplai dari kiprok rekan-rekan. Makanya biar tanpa baterai atau tanpa aki motornya bisa hidup ya. Oke, ini kita tes dulu ya, kita cek strum dari spool dulu rekan-rekan. Caranya kita gunakan tes pen DC seperti ini. Kemudian kita ambilkan massa ya. Kalau ndak kita ambilkan massa, otomatis untuk strum dari spool ndak bakalan keluar ya. Caranya kita tempelin ke bodi, kemudian kita sambungkan ke kabel yang warna hitam dari spool. Nah, seperti ini. Nah, ini kita engkol tidak ada strum yang keluar dari kabel yang warna putih. Coba kita tes lagi kabel yang warna kuning, apakah ada strumnya seperti ini. Tetap ya sama, tidak ada strum juga yang keluar dari kabel yang warna putih maupun kabel yang warna kuning rekan-rekan, seperti ini ya. Ini sudah kita engkol, kita double starter juga sama ya, tidak ada respon atau tidak ada strum yang keluar dari kabel yang warna putih maupun kabel yang warna kuning. Apakah problemnya di bagian spool? Nanti kita cek lebih detail ya dari spoolnya. Intinya harus keluar dulu nih dari spool ya, kabel yang warna putih sama kabel yang warna kuning. Nah, ini kita tes pen DC nya nyala ya. Seperti ini, kita matikan kunci kontaknya, kemudian kita cek langsung ya dari spoolnya rekan-rekan, apakah ada problem atau trouble di bagian spoolnya ya. Padahal kata ownernya sih sekitar baru 4 bulanan ya dilakukan pergantian spool, tapi kata ownernya bukan yang original. Nah, jadi kita alangkah baiknya kita cek dulu ya di bagian spoolnya. Kita lepaskan dulu untuk cover kipasnya ini ya, kita lepaskan, kemudian kipasnya kita lepaskan. Begitupun juga dengan magnetnya harus kita lepaskan dulu ya. Kita cek di bagian spoolnya dulu ya, karena di bagian kabel yang keluar dari spool warna putih dan warna kuning tidak ada strumnya yang keluar ya. Oke, ini kita lepaskan dulu nih untuk komponen-komponen di bagian spool motor Mio Sporty ini.
Oke, ini kita lepaskan dulu ya untuk magnetnya seperti ini. Kemudian kita cek di bagian gulungan spoolnya ya rekan-rekan ya, apakah ada yang terbakar atau tidak. Dan untuk kondisi spool magnetnya ini tidak terlalu kotor ya, karena baru sekitar 4 bulanan habis dilakukan pembongkaran dan dilakukan pergantian spool. Nah, seperti ini ya, kita cek satu persatu dari gulungannya ini. Nah, di sini ya titiknya kelihatan sekali ada yang hitam nih di bagian salah satu gulungan spoolnya ini. Otomatis mungkin penyebabnya ndak keluar strom ya dari kabel yang warna putih sama warna kuning ini, karena terjadi gosong ya di bagian spoolnya. Di bagian gulungan salah satu spoolnya ini ada yang hitam nih, menandakan gulungan spoolnya terjadi gosong ya. Dan kelihatan sekali untuk spoolnya memang betul bukan yang original ya, kelihatan dari gulungannya maupun dari kabel spoolnya ya rekan-rekan ya, seperti ini. Biar lebih detailnya kita lepaskan saja ya untuk spoolnya rekan-rekan. Kita bongkar dulu untuk spoolnya. Nah, seperti ini ya, kita lepaskan biar lebih jelas ya. Kita cek di luar atau di bawah saja untuk spoolnya. Nah, kita lepaskan menggunakan kunci L5. Kemudian untuk pulsernya juga harus kita lepaskan ya. Kita lepaskan menggunakan mata obeng ketok PH2. Oke, seperti ini untuk kondisi spoolnya ya. Nah, kalau yang original menggunakan songket ya, tapi di sini karena yang biasa jadi langsung menggunakan kabel. Nah, disambung langsung ya. Nah, di sini untuk titik yang kosong tadi. Nah, di salah satu gulungan spoolnya ini pasti ada yang gosong ya, karena di bagian spool kabel warna putih sama kabel warna kuning ini tidak mengeluarkan strom ya. Oke, ini kita langsung saja kita carikan dulu nih untuk spool yang baru ya. Dan ownernya juga sudah kita konfirmasi minta diganti menggunakan yang original ya. Nah, kalau elektrik jangan sekali-kali menggunakan yang biasa rekan-rekan ya, kecuali budget minim ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau budget mencukupi, alangkah baiknya menggunakan yang original saja ya. Nah, kecuali mendadak ya bisa menggunakan yang biasa untuk sementara ya, tapi bukan untuk jangka waktu yang panjang. Kalau untuk jangka waktu yang panjang, alangkah baiknya menggunakan yang original saja ya untuk spare partnya atau spoolnya. Oke, ini kita carikan dulu ya untuk yang originalnya, original Yamaha. Kalau tidak salah masih ada stok satu kemarin ya, sudah kita bongkar, sudah kita lepaskan dari kotaknya atau bungkusnya ya, karena kita tes kemarin. Kita cari dulu untuk spoolnya. Oke, ini spool Mio J Vixen New Vixen. Nah, ini untuk Grand. Mana ya spoolnya? Masih kalau tidak salah tinggal satu kemarin rekan-rekan. Oke, ini ya rekan-rekan ya. Nah, ini untuk spool yang original seperti ini rekan-rekan. Nah, di sini kita cek untuk kodenya 5TL ya di bagian spoolnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan rekan-rekan seperti ini ya. Nah, ini untuk kodenya 5TL. Nah, seperti ini ya untuk spool yang original. Oke, ini kita pasang saja ya, karena ini masih baru. Kemarin cuman dibongkar, tidak ada bungkusnya. Kita tes ya, kemarin ada motor mogok kemarin. Tapi karena kita ragu ya, jadi kita tes di bagian spoolnya. Dan memang betul problemnya di bagian spool, tapi ownernya minta diganti menggunakan spool yang biasa. Jadi kita ambilkan yang biasa kemarin. Oke, ini untuk spoolnya ya. Nah, bisa dilihat rekan-rekan untuk kodenya 5TL. Oke, ini kita mau pasang ya untuk spoolnya. Nah, ini untuk kodenya biar lebih jelasnya 5TL. Kemudian di bagian sini, di belakang sini menggunakan songket ya, bisa dibongkar pasang. Nah, kalau yang spool biasa seperti ini ya, langsung disambung langsung tanpa menggunakan songket nih. Nah, untuk kabelnya kelihatan sekali.
ikut digulung ya, seperti ini di bagian gulungan spoolnya, karena langsung disambung tanpa menggunakan songket ya, seperti ini. Kemudian kalau yang original langsung satu set sama pulsernya. Nah, kalau yang biasa ada yang satu set sama pulsernya, kemudian yang kedua ada yang pisah ya. Nah, ini hanya untuk sekedar edukasi saja, biar lebih jelasnya ya. Karena kalau spool yang biasa di sini untuk ciri-cirinya menggunakan songket, kemudian di bagian kode sininya menggunakan kode 45TL rekan-rekan ya. Nah, ini bukan masalah apa rekan-rekan ya, hanya sekedar edukasi saja rekan-rekan. Mau pakai yang original, mau pakai yang biasa, terserah ya. Yang penting saran saya kalau mau awet ya ganti yang menggunakan spool original ya, Yamaha dengan kode 45TL. Oke, ini langsung saja ya kita pasang untuk spool yang baru. Kemudian di bagian magnetnya kita semprot-semprot dulu menggunakan kompresor. Kemudian tinggal kita pasang saja untuk spool yang baru. Kemudian setelah magnetnya terpasang, nanti kita cek untuk strum yang keluar dari spool kabel warna putih sama kabel yang warna kuning. Oke, ini sudah kita pasang ya untuk magnetnya, dan untuk kipasnya nanti belakangan saja kita pasang, tidak apa-apa ya. Untuk ngetes dulu. Nah, ini kita tes lagi kabel yang warna putih sama kuning rekan-rekan ya. Sudah kita pasang untuk spool yang baru. Kemudian kabel yang warna putih strip merah sama biru strip putih strip biru ini untuk pulser ya. Nah, sama seperti biasa kita ambilkan massa dulu ya. Mau diambilin ke baterai yang minus atau mau dilangsungkan ke body juga tidak masalah ya. Yang penting harus diambilkan massa dulu nih untuk dari spool kabel warna hitam ya. Nah, ini kita ambilkan kabel hitam langsung dari aki. Kemudian kita double starter seperti ini. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat sendiri ya. Alhamdulillah untuk kabel yang warna putih nih sudah mengeluarkan strum dari spool. Kemudian kita cek yang kabel warna kuning ya, untuk spool lampu harus mengeluarkan strum juga ya. Sama caranya seperti ini. Kita engkol, mau di double starter kalau ada baterai. Nah, bisa juga rekan-rekan. Nah, ini sudah mengeluarkan strum ya dari kabel yang warna kuning, alhamdulillahnya. Nah, kemudian untuk dua kabel yang warna putih strip merah sama putih strip biru ini untuk pulser rekan-rekan. Nah, dari spool masuk ke kiprok, kemudian yang keluar dari kiprok itu kabel merah. Kalau kabel merah tidak keluar dari kiprok, berarti kiproknya yang bermasalah. Oke, ini coba saya lepaskan untuk kabel massa yang sudah kita sambung, atau kabel groundnya yang kita sambung ke kabel yang warna hitam. Nah, untuk dari spoolnya ini tidak bisa mengeluarkan strum ya, karena massanya sudah kita lepaskan tadi. Jadi kalau mau ngecek spool untuk motor Mio Sporty, Mio Soul, kemudian Jupiter MX harus diambilin massa dulu ya, kemudian sambungkan ke kabel yang warna hitam dari spool.
Seperti itu ya caranya rekan-rekan. Kalau ngecek spool biar pasti ya. Nanti takutnya rekan-rekan cek dari spool tidak ada keluar strum, takutnya spoolnya masih normal karena tidak keluar strum karena tidak diambilkan massa dulu ya cara ngeceknya. Oke, ini langsung saja ya kita pasang untuk businya. Saya kira problemnya di bagian spool saja ya, karena di bagian spool sudah kelihatan sekali kabel yang warna putih sama kabel yang warna kuning dari spool tidak mengeluarkan strum. Kalau sudah keluar strum dari kabel yang warna putih sama kabel yang warna kuning, kalau masih tidak ada strum pengapian dari koilnya, bisa rekan-rekan cek dari kabel yang warna merah dari kiprok ya. Kemudian dari kiprok masuk ke kunci kontak, dari kunci kontak masuk ke CDI. Oke, ini alhamdulillah untuk motornya sudah bisa hidup lagi. Kemudian kita tes nih untuk pengisiannya ya. Tadi kan kita lepaskan terminal positif baterainya, ini motornya langsung mati. Nah, ini kita lepaskan untuk baterainya, terminal positifnya juga kita lepaskan, motornya alhamdulillah masih tetap hidup. Kemudian kita tes nih untuk pengisiannya ya, seperti ini kita gunakan tes pen DC. Nah, ini sudah ada pengisiannya ya. Nah, kalau tadi kan tidak ada pengisiannya, makanya motornya mati mendadak atau mogok. Kemudian kita tes dari kabel merah sini, otomatis sudah ada juga ya dari kiprok. Nah, seperti ini sudah ada strum yang keluar dari kiproknya. Nah, kalau tidak ada yang keluar dari kiproknya, otomatis motornya bakalan mati lagi ya, karena pengisiannya ini diatur oleh kiprok. Dari spool masuk ke kiprok, keluar dari kiprok kabelnya warna merah seperti ini. Nah, kalau dari spool sudah aman, nah bisa rekan-rekan cek dari kabel yang warna merah. Kalau di bagian strum coilnya masih tidak ada yang keluar ya. Nah, kemudian kalau dari kiprok kabel warna merah sudah ada strumnya, bisa rekan-rekan cek di kabel yang keluaran dari kunci kontak, kabelnya yang masuk ke CDI, kabelnya warna coklat ya. Oke, karena ini sudah normal kembali untuk motornya, alhamdulillah ya. Sudah normal, sudah ada tidak mati lagi. Biar kita lepaskan untuk kabel untuk akinya ya, karena normalnya Mio Sporty biar tanpa baterai motornya bisa hidup ya, caranya diengkol seperti itu rekan-rekan ya. Tadi sudah kita tes motornya normal, tapi begitu kita lepaskan untuk baterainya, motornya malah mati lagi. Oke, kira-kira seperti itu ya penjelasan singkatnya cara mengatasi motor Mio Sporty yang tidak bisa keluar strum atau tidak bisa ngisi di bagian baterainya rekan-rekan. Oke, kemudian ini tinggal saya cas lagi ya, karena baru habis diganti untuk baterainya. Kemudian nanti kita pasang lagi setelah full untuk cas baterainya. Otomatis biar tanpa baterai juga motornya tidak bakalan mati rekan-rekan. Oke, sekian dulu ya video kali ini rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian.